hari Jumat sebagai Sayyidul Ayam, pemimpin segala hari. Kemudian kita bertemu dengan bulan Ramadan, Sayyidul Syuhur, pemimpin segala bulan. Oleh karena itu, semua yang telah berhadir pada hari ini adalah hamba-hamba yang sangat dimuliai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hadirin beribadah, berzikir, bersedekah, iktikaf dalam masjid, salat 5 waktu, naik haji, umrah dan berpuasa, itu semuanya berat. Kami ulangi, itu semuanya berat. Tapi dalam berat ada kemudahannya, dan itu tergantung hati masing-masing daripada manusia ini. Jadi kalau kita memiliki hati yang berat, maka ibadah itu berat. Kalau kita memiliki hati yang ringan, hati yang khusyuk, hati yang lapang, maka semua ibadah tidak ada yang berat. Lalu mungkin timbul pertanyaan, bagaimana memiliki hati yang lembut, hati yang lapang, hati yang menerima syariat Tuhan? Mungkin menjadi resep yang disebut oleh salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, wattakhidha ila majalisil Quran. Bawalah hatimu kepada tempat di mana di sana dibaca Al-Quran, dikaji Al-Quran, dikhatamkan Al-Quran itu. Kami sendiri, mohon maaf, mengajak para santri, mengajak para teman-teman, dan sudah banyak yang bergabung, tokoh-tokoh, para pensiunan, guru-guru, sudah bergabung bersama kami untuk menghatamkan Al-Quran dalam 1 bulan 2 kali ba'da Jumat. Kenapa? Iqra'ul Quran fa innaha hujjatul lakum yaumal qiyamah. Sering-seringlah membaca Quran, karena Al-Quran itu menjadi penghalang neraka bagimu di hari akhirat nanti. Iqra'ul Quran fa innaha syafi'an lakum. Sering-seringlah membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu syafaat nanti di hari akhirat. Iqra'ul Quran fa innaha nurun limanazilikum. Sering-seringlah membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu cahaya di dalam kuburmu. Iqra'ul Quran fa innaha yartifu qulubakum. Sering-seringlah membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu bisa membuat hatimu lembut, bisa membuat hatimu lapang. Itu yang pertama. Jadi datangi, dekati, kalau bisa fasilitasi orang-orang yang membaca Al-Quran. Dan yang lebih bagus lagi, kita turut serta membaca Al-Quran agar hati ini lembut. Kemudian yang kedua, wattakhidha fi majalisil ilmi. Bawalah hatimu ke dalam majelis ilmu, di mana ada di sana diajarkan ilmu-ilmu agama, ilmu ibadah. Datangi supaya kau tahu tentang segala ibadah yang kita butuhkan. Ketika datang bulan Ramadan, ada ilmu tentang berpuasa di bulan Ramadan. Saya sampaikan sebagaimana tertulis dalam kitab ini misalnya. Ada 4 manusia boleh berbuka dalam bulan Ramadan. Kata-katanya diingat ya, boleh berbuka. Yang pertama, wal hamilu, orang yang hamil, wanita hamil. Wal murdi'u, yang kedua wanita yang menyusui. In khafata ala anfusihima,
jika dua wanita tersebut takut kepada kesehatan tubuh mereka, maka wa alaihima aftarata, boleh mereka berdua berbuka, wa alaihimal qada'u, nanti setelah Ramadan diqadha. Sampaikan pesan ini kepada adik perempuan kita, kakak perempuan kita, istri kita, ibu kita, dan seluruh saudari-saudari kita, bahwa mereka yang hamil, bahwa mereka yang menyusui, kalau mereka takut kepada kemudaratan tubuhnya, boleh berbuka. Itu dicatat. Yang ketiga, selanjutnya, wa in khafata ala auladihima, jika mereka takut kepada anak-anak mereka, mereka boleh berbuka, tetapi hukumnya menambah membayar kafarat 1 hari 1 mon. 1 mon itu kalau ditimbang 7 on. 7 on itu kalau ditakar lebih kurang 2 batok lebih. Hadirin yang dirahmati Allah, untuk wanita hamil dan wanita menyusui hukumnya ada 2. Kalau takut untuk dirinya boleh berbuka, nanti diqadha saja. Kalau takut untuk anaknya boleh berbuka tapi bayar kafarat. Nah, itu hukum. Saya sampaikan yang ketiga. Wal maridu la yurjabuhu, orang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Maka orang sakit ada 2. Yang tidak ada harapan sembuh, itu dia boleh berpuasa, dan sebatas mana dia sanggup, sebatas itu dia boleh berbuka. Dan bagi orang yang sakit tidak ada harapan sembuh, orang yang banyak tidak sadarnya, itu dia tidak mesti niat. Ini diingat. Kenapa saya sampaikan begitu? Karena niat dalam bulan Ramadan, niat di malam hari itu wajib. Beda dengan bersahur. Sahur sunat, tidak sahur boleh puasa, sah puasa. Tidak sahur, sah puasa. Tidak niat, tidak sah puasa Ramadan. Meskipun puasa tetap wajib, tapi bukan puasa Ramadan. Jadi diingat. Jadi ini yang orang sakit. Jadi yang tidak ada harapan sembuh, dia tetap berpuasa, tapi dia boleh berbuka kapan dia mampu, kapan dia tidak sanggup lagi berpuasa. Kemudian yang kedua, ada jenis orang yang sakit berwaktu-waktu, maka bagi orang ini wajib niat. Nanti kalau dia tidak sanggup berpuasa, boleh berbuka. Kemudian yang keempat, wal musafiru safran tawilan, orang yang berjalan jauh, qadral marhalatain, seukuran 2 marhalah, 90 kilo perjalanan ke atas. Perjalanannya mubah, wa alaihi aftara, boleh berbuka, wa alaihil qadha, boleh berbuka, dan wajib mengqadha suatu saat setelah selesai bulan Ramadan. Jadi ada 4 orang yang diringankan kepadanya boleh berbuka, tapi bahasanya boleh berbuka, bukan tidak berpuasa. Kita ada orang hamil, dari pagi langsung tak puasa, malamnya langsung tak niat. Ada orang menyusui, takut kepada dirinya atau takut kepada anaknya, dia memang disedat tak puasa dari awal, salah itu. Dia wajib niat puasa, nanti dia jam 8, jam 9 kalau tak sanggup buka, dia tetap wajib puasa. Orang sakit tetap wajib puasa. Nanti jam 8 tak sanggup buka. Kan kata-katanya boleh berbuka, bukan boleh enggak berpuasa. Jadi dari 4 macam manusia yang dimudahkan oleh Allah untuk boleh berbuka kepada mereka, ini adalah sebuah sinyal bahwa sesungguhnya manusia itu diberatkan oleh Allah untuk berpuasa, Bapak. Jadi diberatkan oleh Allah untuk berpuasa. Tidak ada celah untuk meninggalkan puasa. Tidak ada celah. Kecuali ada satu celah saya sampaikan ya, untuk tidak berpuasa. Celahnya satu, yaitu gila. Jadi barang siapa yang tidak mau berpuasa itu buat aja gila-gila diri. Ugat bunga-bunga doa mentari hendak banyak puasa ini. Cuma satu celah supaya kita tidak wajib berpuasa. Maka hadirin, sedang saya sampaikan, kalau kita terus datang ke majelis ilmu, ini membuat hati kita lembut. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga,
wattakhilha fi makanil khali. Sering-seringlah bawa hati ke tempat yang sunyi. Berzikir hati di tempat yang sunyi. Datang hatimu ke tempat yang sunyi. Datang hatimu kepada Allah di tempat yang sunyi. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati ini dibuat lembut olehnya. Kemudian para sahabat berkata, apabila dengan majelis Quran kamu tidak lembut hati, kemudian dengan majelis ilmu hatimu juga tidak lembut, dengan membawa hatimu bermunajat di tempat yang sunyi juga hatimu masih keras, solusi yang terakhir adalah mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengganti hati itu, karena sesungguhnya hati yang engkau miliki sekarang itu bukan hatimu. Minta hati yang lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Sesungguhnya manusia ini lembut hati semua, cuma kadang-kadang kita betah dalam kekerasan hati. Banyak manusia yang meninggalkan salat. Kenapa? Karena mereka tidak lembut hatinya. Padahal kalau fadilah salat itu besar. Banyak orang yang meninggalkan puasa. Kenapa? Hatinya keras. Padahal fadilah puasa itu banyak. Di antara lain, kami sampaikan dalam 4 menit terakhir. Nanti di hari akhirat itu ada satu gerombolan manusia. Dia datang ke halaman surga sampai Allah mengutus para malaikat, dan para malaikat itu heran. Lalu para malaikat itu bertanya, ini kalian dari mana? Lalu satu kelompok itu menjawab, misalnya kami dari Sukarame malaikat. Lalu malaikat bertanya, apa amalan kalian di dunia dulu yang membuat kalian memperoleh kelebihan ini? Padahal nanti di hari akhirat kita melalui padang mahsyar, matahari sejengkal di atas kepala. Kemudian kita melalui mizan timbangan, menimbang amal baik dan amal buruk. Kita juga melalui sirat al-mustaqim, titik sirat al-mustaqim itu. Tapi bagi manusia ini, dia tidak melewati padang mahsyar, dia tidak melewati timbangan, dia tidak melewati titik sirat al-mustaqim. Lalu apa kelebihanmu? Tanya malaikat. Mereka menjawab, kami salat, kami bersyahadat, kami berhaji, kami berumrah, kami berbakti kepada kedua orang tua, kami berpuasa dalam keadaan ikhlas. Inilah yang membuat Allah sayang, yang membuat Allah cinta, yang membuat Allah melebihkan kami pada hari ini. Allah berikan sayang sehingga kami langsung diizinkan berada di halaman surga. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini fadilahnya. Jadi saya melihat kadang-kadang manusia itu lebih memilih dunia daripada akhirat. Dia bilang puasa itu berat. Jadi sebenarnya puasa itu memang berat. Mana mungkin kita bilang puasa itu enak? Tahan lapar, tahan haus, enggak minum, enggak segala yang halal-halal kita tahan semua. Kan berat. Tapi bagi orang-orang yang hatinya khusyuk kepada Allah, ringan. Seperti Allah Subhanahu wa taala misalnya berfirman, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Salat itu berat. Beratnya enggak tanggung, Pak. Diawali dengan kata inna, sesungguhnya. Salat itu berat, kecuali bagi orang-orang yang hatinya lapang, yang hatinya lembut, yang hatinya khusyuk, yang dia sadar bahwa dia hidup di dunia ini menumpang. Besok nanti kita mati, yang pada hakikatnya hidup itu dikubur. Hakikatnya hidup itu di akhirat, di dunia itu menumpang saja. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ini hidup di dunia ini banyak ditolong manusia, Pak. Banyak, Pak. Semua ditolong sama manusia, dikasih uang sama manusia, dikasih ide cara bekerja, ditolong, pekerjaan saya dibantu gotong royong. Kemudian dikasih saya makan, dikasih saya minum, dihibur saya. Bapak kan begitu juga. Tapi sebenarnya hari ini kita buat rumah, itu siapa yang kerja? Kita. Kalau orang cuma bantu sedikit. Hari ini kita beli mobil, dengan uang siapa kita beli mobil? Jerih payah kita. Orang cuma bantu sedikit. Begitulah manusia nanti mati.
Jangan kita harapkan dengan samadiyah tahlilan orang di dunia itu roti sepotong yang dikirim Pak. Tapi makan nasi binati itu yang menjadi makanan pokok kita. Kita yang usaha sendiri itu. Yang orang bantu itu hanya uang 5.000, 100.000, 1 juta. Yang kita butuhkan 100 juta, 1 miliar. Ada orang bantu banyak-banyak 1 miliar? Tak ada Pak. Orang paling bantu 100.000, 200.000. Satu kereta second. Sementara kita butuh kereta yang mewah, rumah mewah, mobil mewah, kehidupan di dalam kubur luas. Siapa bisa bantu? Kalau kita nanti punya uang, pas kita mati wasiatkan pada anak, jangan lupa anakku, kalau saya mati, bapakmu ini mati, nanti beli beras 50 sak, kafaratkan untuk bapak. Kafaratkan untuk salat bapak yang bapak tinggalkan. Kafaratkan untuk puasa yang bapak tinggalkan. Apa bisa? Tak bisa. Tak bisa. Beras 50 sak, kenapa enggak 1000 sak? Itu hanya roti 1 bungkus. Itu cuma roti 1 bungkus. Karena semuanya di alam kubur sampai ke akhirat, yang hakikatnya yang kita kerjakan sendiri. Yang lain tak ada. Cuman bantuan sedikit-sedikit aja itu. Sama dia orang sedikit aja itu. Salat hadiah orang di malam pertama kita dikuburkan, sedikit aja itu bantuannya, sedikit aja Pak. Ada anak kita sedia sama kita sedekah 7 hari, sampai 40, sampai 100, sampai tahunan dia kaduri. Sedikit aja itu. Sedikit aja, bantuan sedikit aja itu, bantuan biasa itu, PLT itu. Enggak sepenuhnya apa yang membuat kita kebutuhan yang dapat melengkapi kebutuhan kita di alam kubur dan di hari akhiratnya. Maka oleh karena itu kita salat sendiri hari ini, kita puasa sendiri hari ini, kita ke masjid sendiri hari ini, kita berzikir sendiri hari ini, kita ke majelis sendiri hari ini, kita baca Quran sendiri hari ini, kita iktikaf sendiri hari ini, kita bersosial sendiri hari ini. Jangan harapkan semua pada manusia yang lain. Sesungguhnya bantuan-bantuan mereka hanya sedikit saja. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian momentum datangnya bulan Ramadan ini dan keberadaan kita dalam bulan Ramadan ini meningkatkan nilai takwa kita, meningkatkan nilai kesadaran kita agar kita beramal, agar kita beribadah sendiri. Janganlah buat sok-sok dalam dunia ini. Janganlah buang-buang waktu dalam dunia ini, kecuali waktu yang kau buang bermanfaat untuk hari terakhir. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat untuk saya apa yang saya sampaikan, juga semoga bermanfaat untuk